Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Rabu 26 Maret 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penyerangan guru honorer dan tenaga kesehatan di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam peristiwa ini, seorang guru honorer bernama Rosalia Lere Sugeng tewas, sedangkan 6 korban lainnya tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Martin Indah Jayapura. Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP di lokasi penyerangan guru honorer dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Senin 24 Maret. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Polisi Yusuf Sutejo di Jayapura, Senin malam mengatakan, berdasarkan hasil olah TKP, diketahui bahwa penyerangan berlangsung selama 2 hari berturut-turut. Kelompok kriminal bersenjata yang berjumlah 15 orang menyerang guru dan nakes dengan senjata tajam, serta membakar sejumlah fasilitas fisik di lokasi kejadian. Di mana kami mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi di lokasi untuk dapat mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi dan siapa pelaku. KKB yang diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang menyerang guru-guru honorer dan juga tenaga kesehatan menggunakan senjata tajam, membakar 2 unit rumah dinas guru, merusak 7 ruang kelas sekolah, serta menganiaya dan membunuh seorang guru bernama Rosalia Lere Sugeng. Dari lokasi kejadian, aparat keamanan mengamankan barang bukti, yakni serpihan kaca, parang, pisau yang terbakar, serta sampel material bangunan yang hangus terbakar. Sebelumnya pada Jumat 21 Maret lalu, kelompok kriminal bersenjata melakukan aksi penyerangan terhadap 7 orang yang merupakan guru honorer dan tenaga kesehatan. Insiden ini menyebabkan tewasnya seorang guru bernama Rosalia Lere Sugeng. Para korban lainnya yang selamat telah dievakuasi guna menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Martin Indah Jayapura. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Polrestabes Surabaya mewaspadai unsur provokasi dari maraknya konvoi gangster usia remaja dan anak-anak dengan mengendarai sepeda motor saat menunggu waktu berbuka puasa atau menjelang sahur di bulan Ramadan. Demi menjaga ketertiban umum, puluhan gangster beserta kendaraan yang digunakan saat konvoi telah diamankan. Macet. Pemirsa, pengangkatan ratusan tenaga harian lepas THL di berbagai organisasi perangkat daerah dan instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang memicu kontroversi. Hal ini dianggap melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, khususnya Pasal 65 Ayat 1 dan 2 yang melarang pejabat pembina kepegawaian atau kepala daerah mengangkat pegawai non-ASN.
Sejak undang-undang tersebut diundangkan pada 31 Oktober 2023, seharusnya mulai November pengangkatan pegawai non-ASN tidak diperbolehkan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah instansi masih melakukan rekrutmen THL setelah regulasi tersebut diterapkan. Data yang diperoleh dari sumber terpercaya mengungkapkan terdapat ratusan THL yang diangkat di Kabupaten Rembang setelah larangan berlaku, dengan beberapa di antaranya mulai bekerja pada Januari 2024 hingga Januari 2025. Dari informasi yang dihimpun, Dinas Lingkungan Hidup DLH menjadi instansi dengan jumlah THL terbanyak, yaitu 43 orang. Diikuti oleh Sekretariat Daerah dengan 29 orang, serta instansi lainnya seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinlutkan, dan Dindakkop UKM. Pengangkatan ini menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah yang signifikan mengingat setiap THL menerima gaji Rp75.000 per hari atau sekitar 1,5 juta per bulan. Dengan jumlah THL yang diangkat, anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah bisa mencapai 324 juta setiap bulan. Mariono, anggota Komisi 2 DPRD Rembang, menegaskan pengeluaran anggaran untuk sektor yang sudah dilarang tentu menjadi masalah. Pengangkatan THL yang melanggar undang-undang ini bisa menjadi polemik, terutama bagi mereka yang tidak memenuhi syarat administrasi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi temuan menjadi kerugian pemerintah daerah kayak THL ini kan sebenarnya menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ini kan sudah tidak ada penambahan, tapi tidak boleh. Tapi ternyata setelah undang-undang itu terbit, itu ada penambahan yang signifikan. Jumlah totalnya ada sekitar 141 orang. Nah, ini yang sekarang sudah ditangani oleh Komisi 1, dan kemarin itu jadi konflik di masyarakat, ada yang disuruh membiarkan dan ada yang ditindaklanjuti. Tapi alhamdulillah Komisi 1 ini bersikeras untuk ditindaklanjuti karena ini menjadi kerugian pemerintah daerah. Tanggung jawab adalah masing-masing OPD, Mas, kalau menurut saya. Tapi di sini juga melibatkan inspektorat juga sebenarnya, karena inspektorat itu sebagai pengawasan di internal OPD itu. Potensi kerugian enggak, Mas? Karena itu kan ada larangan, sedangkan THL kan setiap bulan menerima honor antara 1.500.000. Kira-kira ada potensi kerugian? Kalau potensi ada. Kalau memang honornya itu satu orang itu 1.500.000, itu dikalikan 141 kali 2 tahun, itu sekitar 5 miliar. Mariono juga mengingatkan bahwa pengangkatan THL setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 seharusnya tidak dilakukan. Dirinya berharap agar situasi ini dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Arus mudik lebaran di jalur Pantura Kendal menjadi perhatian utama kepolisian, terutama bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor. Pasalnya untuk kendaraan roda 4 atau mobil pribadi lebih banyak memilih melewati jalan tol. Hal ini disampaikan Wakapolda Jawa Tengah Kombes Latif Usman saat meninjau pos pelayanan terpadu di alun-alun Kendal. Kepada pemudik yang menggunakan sepeda motor diimbau untuk lebih berhati-hati melintasi jalur Pantura. Terutama di saat musim hujan, ada beberapa titik di jalan berlubang yang berpotensi membahayakan pengendara. Pemudik diharapkan sadar dengan kondisi badan masing-masing. Jika merasa lelah atau mengantuk, sebaiknya berhenti untuk beristirahat. Mudik jalur ini kan jalur arteri yang memang khusus pengguna sepeda motor yang akan kita mendapat perhatian di sini. Bagaimana orang dari Jakarta perjalanan jauh, ini merupakan kota terakhir yang akan nyampe ke kota Semarang kan. Tentunya saya berpesan kepada pengemudi sepeda motor khususnya
waktu istirahat dimanfaatkan betul. Jangan memaksa untuk cepat sampai. Antisipasi betul situasi jalan yang ada juga, misalnya ada kehati-hatian lebih terhadap sarana prasarana kan, seperti jalan yang berlubang, ini antisipasi betul. Mungkin hujan, ini juga antisipasi betul untuk tidak terjadi kecelakaan. Gitu ya. Diperkirakan mulai kapan ya? Ya, rencana kemungkinan tanggal 27 puncaknya di situ. Kemarin kan sudah mulai tanggal 21 di Jakarta kan sudah WFH ya, dan sudah mulai berjalan, tetapi ini juga sudah mulai keluar. Puncak diperkirakan tanggal 27 nanti. Salah satu tempat yang digunakan untuk istirahat adalah pos pelayanan terpadu di alun-alun Kendal. Kepala Pos Pengamanan Terpadu Alun-alun Kendal, Ibnu San Haji, mengatakan bahwa pos ini dilengkapi berbagai fasilitas yang membuat pemudik merasa nyaman. Selain personel, fasilitas ada permainan buat anak-anak. Ini untuk pemudik yang melintas depan pos pam terpadu, kalau ada mau istirahat ke polsek, nanti untuk anak-anak bisa istirahat sambil mainan. Terus ada juga minuman kopi ada, teh ada. Itu terus perlengkapan pengamanan seperti senter, rompi, alat Zoom meeting juga ada gitu Mas. Ya, tempat tidurnya ada apa? Banyak gitu. Tempat tidur kita menyesuaikan. Nah, tempat tidur ada nanti ada palbed. Ya. Nah, untuk hari ini sudah ada pemudik belum Pak kira-kira hari ini? Sementara hari ini belum kelihatan, belum ada pemudik, hanya masyarakat saja yang melintas ke depan. Kalau pemudik dari luar kota belum ada. Kalau ini berarti sasarannya kendaraan sepeda motor banyak kan ya, yang dari arah barat itu ya? Ya dari arah barat sepeda motor, karena dimungkinkan untuk roda 4 semuanya melintas di tol. Ya. Dengan fasilitas yang ada, diharapkan pemudik dapat melakukan perjalanan dengan lebih nyaman dan aman, sehingga mudik lebaran tahun ini dapat berjalan lancar dan selamat sampai tujuan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV.
menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, meskipun surat keputusan bersama SKP 3 Menteri telah melarang operasional truk sumbu 3 atau lebih, termasuk dump truck mulai 24 Maret 2025, kenyataannya di lapangan menunjukkan masih banyak kendaraan tersebut yang melintas di jalur Pantura Kendal. Hal ini memicu kemacetan terutama di ruas jalan Kaliwungu yang kini mulai dipadati pemudik menjelang Lebaran. Dinas Perhubungan Dishub bersama Satlantas Polres Kendal telah melakukan upaya pencegahan dengan memutar balik truk sumbu 3 lebih agar tidak melintas di jalur Pantura maupun tol. Tepatnya di lampu merah Simpang 4 Ungup-Ungup, Kecamatan Rawasari, Kendal. Meski begitu, masih banyak kendaraan yang lolos dari pengawasan, terutama dump truck yang mengangkut tanah dari galiansi maupun truk sumbu 3 lebih yang melakukan trik terpal seakan mengangkut sembako. Situasi ini memunculkan anggapan bahwa aparat tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Masyarakat pun mulai mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dishub dan Satlantas Polres Kendal. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Muhammad Eko mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Satlantas sudah memutar balik mobil sumbu 3 lebih agar masuk dalam kantong parkir. Batasan akan tetapi tadi pagi masih kita jumpai juga beberapa sumbu 3 juga dump truk masih melintas. Dan hari ini rencananya kita juga ada penyekatan di exit tol Weleri. Mungkin sebentar lagi karena teman-teman sedang peluncuran ke sana. Dasarnya SKP 3 Kementerian Lembaga mulai efektif sesuai aturannya, itu efektif berlaku mulai pukul 24.00. Tapi tadi pagi saya lihat meskipun ada sedikit, artinya ini lebih, kalau saya boleh mengatakan ini lebih berhasil dibanding tahun lalu, karena tahun lalu itu sampai H+3 setelah pembatasan itu sumbu 3 maupun dump truck masih banyak berjalan. Kalau tadi pagi masih ada beberapa, tapi memang belum sepenuhnya steril. Dan hari ini beberapa teman juga kita minta untuk mendatangi baik itu di pool angkutan maupun di tambang galian C, setidaknya untuk mengingatkan kembali. Keberadaan dump truck yang tetap beroperasi di tengah arus mudik menambah kepadatan lalu lintas di jalur Pantura Kendal. Kondisi ini tentu saja merugikan pengguna jalan lain, terutama pemudik yang ingin sampai ke kampung halaman dengan nyaman dan aman. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang pengelolaan piutang daerah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penghapusan tunggakan pajak dan denda PKB tersebut sudah dirapatkan dengan seluruh bupati dan wali kota beserta para jajaran terkait. Piutang PKB di Jateng yang mencapai 2,8 triliun menjadi dasar penghapusan pokok pajak dan denda. Pihaknya juga sudah melakukan rapat dengan Direktorat Lalu Lintas, Bapenda, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Jateng untuk mengambil review agar melakukan penghapusan pokok pajak beserta dendanya. Rekan-rekan wartawan, memang kita punya dasar ya, jadi dasarnya itu adalah kita melakukan tindakan harus berdasarkan aturan. Di Jawa Tengah itu punya Pergub nomor 31 tahun 2024 tentang pengelolaan piutang daerah. Sehingga saya
dengan seluruh bupati wali kota berikut jajaran telah rapat bagaimana tentang pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Di mana posisinya adalah bahwa pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah itu piutangnya hampir 2,8 triliun. Masyarakat kita belum membayar pajak. Jadi kemarin kita rapat dengan Bupati Wali Kota sudah, dan saya sudah rapat dengan Direktorat Lalu Lintas, dengan Bapeda, BKAD, Jasa Marga, Jasa Raja untuk mengambil review agar kita akan lakukan penghapusan pokok pajak dan dendanya. Tetapi kita dengan batas waktu yaitu tanggal 8 April sampai 30 Juni. Jadi kita kasih batas waktu masyarakat untuk segera membayar pajak berjalan yang 2025 dari mulai tanggal 8 sampai 30 Juni. Sementara itu, Kepala Bapeda Jateng, Nadi Santoso mengatakan potensi PKB di Jateng ada sekitar 12 juta objek kendaraan. Dari jumlah itu, sekitar 5 juta unit kendaraan belum dibayarkan pajaknya. Pihaknya terus mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat untuk membayar pajak. Salah satunya melalui program relaksasi pembebasan tunggakan dan denda. Bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDes sebagai salah satu mitra pembayaran PKB Pemprov Jateng dan lainnya. Misalkan nunggak 5 ton, termasuk bulannya juga dapat. Iya. Pak, potensi apa namanya pajak dari kendaraan bermotor Jakarta ini selama setahun itu berapa, Pak? Potensinya ya 12 juta. Objek atau objeknya sekitar 12-an juta. 12 juta kendaraan. Kalau nilainya? Yang nunggaknya itu ya sekitar 5 jutaan ya, 5 juta yang kendaraannya. Kalau nilainya? Nilainya ya di 4,3 triliun. Kalau capaiannya di trimester pertama ini sudah cukup seperti apa, Pak? Kalau semester ya, triwulan itu 20% ya, 20%. Sekitar berapa? Hampir 900-an miliar. Kendalanya apa sih, Pak? Ya sudah kepatuhan ya, kepatuhan mengalami. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, puluhan pemudik motor asal Jakarta dan sekitarnya mengikuti program Valet Ride yang diinisiasi Polda Jawa Tengah. Para pemudik yang mengikuti program ini diangkut menggunakan bus menuju Kota Semarang, sementara motor pemudik diangkut menggunakan truk. Selamat datang, kami ucapkan untuk masyarakat yang menggunakan Sebanyak 21 sepeda motor bersama 36 pemudik yang ikut dalam program layanan Valet Ride Polda Jawa Tengah gelombang pertama tiba di Mapolrestabes Semarang, Senin sore 24 Maret. Para pemudik tersebut datang dari arah Jakarta dan sejumlah kota di sekitarnya. Pada program Valet Ride, para pemudik motor yang masuk wilayah Jawa Tengah dikumpulkan di wilayah Brebes dan kemudian diangkut menggunakan bus menuju Kota Semarang. Sementara motor pemudik diangkut menggunakan truk. Kapolrestabes Semarang, Komisaris Besar Pol Muhammad Syahdudy mengatakan, program layanan Valet Ride ini sebagai upaya kepolisian untuk membantu pengendara bersepeda motor yang melaksanakan mudik dengan lebih aman dan nyaman. Selain juga untuk membantu pemerintah dalam mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan raya saat arus mudik Lebaran. Ini sejalan dengan konsep kegiatan operasi Ketupat Candi 2025, yang mana memang operasi ini adalah operasi kemanusiaan, sehingga yang diutamakan adalah keselamatan para pemudik untuk bagaimana dia berangkat mudik sampai ke rumahnya dalam keadaan aman, selamat, sehingga keluarga pun yang menyambut di kampung halaman bisa merasa nyaman dan bisa merayakan Idul Fitri di kampung halamannya masing-masing dengan baik, aman, dan selamat. Program ini disambut antusias oleh para pemudik sepeda motor. Selain mampu menghemat biaya perjalanan, mereka juga dapat beristirahat selama menumpang bus. Ya, keuntungan satu, saya terbantu dengan program ini, bisa istirahat kita.
Untuk beberapa jam kita bisa istirahat, menghemat tenaga. Yang kedua, hemat Pak, hemat ongkos. Iya. Program Valet Ride Polda Jateng ini akan berlangsung mulai 24 hingga 30 Maret 2025, di mana dalam sehari ada 3 kali pemberangkatan dari Brebes dengan tujuan akhir Kota Semarang. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Bupati Pati Sudewo resmi memberangkatkan 16 bus mudik gratis menuju Jakarta untuk menjemput ratusan pemudik. Diperkirakan bus akan kembali tiba di Pati pada Rabu 26 Maret 2025 malam. Bersama jajaran Forkopimda, Bupati Pati Sudewo melepas 16 bus dengan kapasitas 55 kursi per unit yang akan menjemput para pemudik Lebaran tahun 2025 di Jakarta. Kedepan Bupati Pati Sudewo berharap dapat menambah 30 unit bus agar bisa lebih banyak mengakomodir perantau yang ingin mudik. Sudewo berpesan kepada awak bus untuk dapat berhati-hati dan menjaga keamanan keselamatan dalam berkendara, sehingga perjalanan menuju Jakarta dan kembali ke Kabupaten Pati dalam kondisi sehat dan selamat. Ya, kita berangkatkan, mudah-mudahan berjalan secara lancar, tidak ada halangan apapun, selamat sampai tujuan Jakarta, dan kembali dari Jakarta ke Pati, berjalan lancar dan selamat juga. Kali ini pemerintah daerah Kabupaten Pati telah membantu 16 unit bis untuk warga kami yang akan menjalankan mudik pada Hari Raya Idul Fitri ini. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko mengatakan 16 bus ini bakal mengangkut sekitar 880 pemudik yang diperkirakan bakal diberangkatkan serentak di Taman Mini Indonesia Indah dan diperkirakan tiba di Pati pada 26 Maret 2025 malam. Besok pagi rencana jam 10 nih Pak, mulai pelepasan oleh Pak Gubernur MII. Insya Allah jam 11 siang, jam 12 siang lah gitu. Sudah meluncur dari MII sehingga diperkirakan sampai Pati jam 10 malam atau 11 malam. Kalau bagi peserta mudik ini dari mana sih Pak? Dan dulu pendaftarannya seperti apa? Untuk mudik kita prioritaskan warga Pati yang bekerja di Jakarta. Untuk pendaftaran bisa lewat online, lewat webnya pemerintah provinsi atau paguyuban warga Pati yang ada di Jakarta seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, PT Pelayaran Nasional Indonesia PELNI Cabang DKI Jakarta memprediksi puncak arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terjadi pada 25 Maret 2025. Kepala PELNI Cabang DKI Jakarta, Diki Dirmawan di Jakarta menyebut pihaknya akan melayani 3.000 penumpang pada puncak arus mudik tersebut. PT Pelayaran Nasional Indonesia PELNI Cabang DKI Jakarta memprediksi puncak arus mudik Idul Fitri 2025 atau 1446 Hijriah di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terjadi pada 25 Maret 2025. Hal tersebut disampaikan Kepala Cabang PT PELNI Jakarta, Diki Dirmawandi, kepada Antara Senin 24 Maret. Menurut Diki, Pelabuhan Tanjung Priok sudah mengalami peningkatan penumpang sejak 19 Maret. Dan diprediksi pada tanggal 24 dan 25 Maret, PT PELNI Jakarta akan melayani sekitar 2.000 sampai 3.000 penumpang dengan 2 kapal yang disiagakan. Puncaknya sendiri kami perkirakan di hari ini sama besok ya, karena memang menjelang 1 minggu menjelang hari H ya. Kalau kita kalkulasi dengan perkiraan lamanya perjalanan, kami perkirakan di hari ini dan besok untuk puncak arus mudik dari Pelabuhan Tanjung Priok melalui kapal penumpang PELNI. Sebelumnya, pada arus mudik Lebaran 2025, BUMN Pelayaran ini menyiapkan total 55 kapal, yang terdiri dari 25 kapal penumpang berkapasitas total 48.323 kursi, dan 30 kapal perintis dengan kapasitas total 11.889 kursi. Pemirsa, sebanyak 1.100 pemudik menaiki kapal Gapulu yang sedang sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan berangkat meninggalkan Jakarta menuju sejumlah pelabuhan di jalur barat Indonesia kemarin. PT PELNI Jakarta telah menyiagakan 9 kapal penumpang untuk melayani pemudik di masa arus mudik dan arus balik menyambut Lebaran 2025. Sebanyak 1.100 pemudik meninggalkan Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara pada hari ini Senin 24 Maret sore. Kapal yang berlayar adalah KM Gapulu, berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok pukul 15 WIB menuju ke Batam serta sejumlah wilayah tujuan di bagian barat Indonesia. Kepala Cabang PT PELNI Jakarta, Diki Dirmawan mengatakan telah menyiapkan 9 kapal di Pelabuhan Tanjung Priok untuk melayani penumpang yang diprediksi mencapai jumlah 26.820 orang dalam periode 16 Maret hingga 16 April. Di Pelabuhan Tanjung Priok ada 9 kapal penumpang PELNI yang disiagakan untuk angkutan Lebaran tahun ini. Khusus untuk hari ini ada KM Gapulu yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Tiba tadi dini hari jam 02.00 dan akan diberangkatkan sebentar lagi pada jam 15.00. Untuk jumlah penumpang yang diberangkatkan pada hari ini berjumlah 1.100 orang dengan tujuan Tanjung Pinang, Batam, dan Belawan. Selain KM Gapulu, PT PELNI Jakarta juga menyiapkan 8 kapal lainnya, yaitu KM Cermai, KM Dobon Solo, KM Gunung Dempo, KM Labobar, KM Tidar, KM Kelut, KM Bukit Raya, dan KM Kelimutu.
Pemirsa, Jalan Tol Ibu Kota Nusantara IKN dan Jembatan Pulau Balang difungsikan untuk alternatif jalur mudik Lebaran. Akses tol IKN dibuka satu arah dari Balikpapan menuju Penajam Pasir Utara pada arus mudik dan arah sebaliknya pada arus balik. Jalan tol yang menghubungkan kota Balikpapan, Kalimantan Timur menuju kawasan Ibu Kota Nusantara IKN difungsikan sebagai jalur alternatif mudik Lebaran mulai Senin 24 Maret. Jalan tol IKN seksi 3A yang melintasi jembatan Pulau Balang dibuka satu jalur dari arah Balikpapan ke Kabupaten Penajam Pasir Utara selama masa mudik. Sementara arah sebaliknya dibuka pada arus balik. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Kalimantan Timur, Hendro Satrio Kamaludin mengatakan, jalan tol IKN difungsikan agar dapat mengurai kepadatan arus mudik di pelabuhan penyeberangan Balikpapan. Pemudik yang melakukan perjalanan menuju Penajam Pasir Utara hingga Kalimantan Selatan dapat menjajal jalan bebas hambatan tersebut secara gratis dari pukul 6 pagi hingga 6 sore selama masa mudik. Ini kami sudah siapkan kurang lebih sepanjang 18,4 km. Ya, jalan tolnya itu adalah 15,8 km. Kemudian jembatan Pulau Balangnya 800 meter. Kemudian jalan pendekatnya 1,8 km. Jadi totalnya sekitar 18,4 km jalan tol yang kami buka fungsional untuk selama H-7 dan sampai dengan H+7 Lebaran. Jalur tol IKN hanya diperuntukkan bagi kendaraan golongan 1, seperti sedan, jeep, dan minibus. Diprediksi selama arus mudik tahun ini, sebanyak 4.000 kendaraan melintasi jalan tol baru di Kaltim tersebut. Pemirsa, menjelang Hari Raya Lebaran, sejumlah posko dipersiapkan untuk para pemudik agar bisa sejenak beristirahat dalam perjalanan pulang ke kampung halaman. Salah satunya dari Paguyuban Sosial Warga Tionghoa Indonesia PSMTI Jawa Tengah yang terletak di kantor Sekretariat PSMTI Jateng di Puri Anjasmoro, Kompleks Puri Niaga Center, Kota Semarang. Posko mudik dibuka dengan penampilan barongsai untuk menghibur para tamu undangan. Fasilitas yang ditawarkan di posko tersebut juga beragam, mulai dari ruang tempat istirahat, kursi pijat refleksi, snack dan minuman, kamar mandi, musola, tambal ban gratis, bengkel motor gratis, cek kesehatan, transportasi, ambulan, TV audio karaoke, PPPK, dan juga wifi. PSMTI Jawa Tengah menyebut pendirian posko ini sebagai bentuk kepedulian anggota PSMTI terhadap masyarakat tanpa memandang suku, ras, dan agama. Ia ingin melalui kegiatan tersebut dapat menunjukkan toleransi terhadap sesama. Terutama kita menyediakan di sini itu ada tambal ban gratis, kemudian juga servis kendaraan roda 2. Lalu di poskonya sendiri kita sediakan ruang sholat, tempat istirahat, tempat pijat refleksi, kemudian juga ada snack dan lain-lain kita siapkan untuk teman-teman pemudik. Harapan kita perjalanannya kalau lelah bisa mampir ke sini sehingga bisa beristirahat dengan baik, insya Allah perjalanan berikutnya sampai di tempat tujuan dapat terlaksana dengan baik. Mungkin menggandeng dari mana aja? Gandeng dari mana aja? Menggandeng. Kita ya melibatkan wali kota, kemudian Kota Semarang, itu kemudian dari Dandim, kemudian dari Polrestabes, ke teman-teman organisasi yang ada di Semarang, teman-teman pramuka, dinas kesehatan, dinas perhubungan, ya kita libatkan semua, dan dari Banser juga, dari Bankom, Polrestabes Kota Semarang, kita libatkan semua. Harapan kita bahwa semuanya ini bisa melayani dengan baik kita.
Dari Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. 1, 2, 3. Terima kasih, selanjutnya kami persilakan tamu. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kota Bukit Tinggi melakukan pengecatan Monumen Jama Gadang dan pembenahan kawasan pedestrian pusat kota itu yang ditargetkan rampung H-2 jelang Lebaran. Pengecatan monumen rancangan arsitek Yazid Rajo Mangkuto tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang berkunjung. Sudah sama kita ketahui jam gadang sekarang lagi kita cat, kita benahi, kita rapikan kembali dan warnanya kita kembalikan ke putih. So, asal warna jam gadang itu semuanya warna putih. Maka hari ini kita cat dan mudah-mudahan sebelum Lebaran ini akan selesai. Pemirsa, Presiden Prabowo memanggil sejumlah Menko dan Menteri untuk rapat terbatas membahas mengenai sekolah rakyat. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar membenarkan bahwa kehadirannya ke istana untuk rapat bersama dengan Presiden membahas mengenai pematangan konsep sekolah rakyat. Cak Imin menjelaskan bahwa program sekolah rakyat akan dipimpin oleh Kementerian Sosial, sementara pemerintah daerah hanya bertugas menyediakan lahan. Ya, pokoknya warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran yang lebih baik.
itu intinya itu. Sehingga di kantong-kantong yang membutuhkan setiap kabupaten rencananya ada. Setiap kabupaten. Ini Mendagri kerja sama kepala daerah nantinya bagaimana? Kemensos yang akan memimpin leading sektornya, Pemda hendaknya menyediakan tanah. Diresmikan kira-kira kapan? Ya semaksimal mungkin secepatnya. Dari Jakarta, Raka Prawiro Wijaya, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kepemimpinan Sudewo Chandra membawa wajah baru. Halaman kantor Bupati Pati di Sole, eks-taman dibongkar. Renovasi ini untuk memperluas lahan parkir dan menampilkan kemegahan pendopo sebagai simbol Kabupaten Pati. Inilah progres pembangunan perluasan lahan parkir di halaman kantor Bupati Pati yang dibuka sejak Minggu 23 Maret 2025 lalu. Lahan ini semula merupakan taman yang di dalamnya terdapat patung Adipati Tambranegara yang kemudian dibongkar untuk memperluas lahan parkir. Tak hanya itu, pembongkaran ini dimaksudkan untuk menampilkan kemegahan pendopo Kabupaten Pati untuk publik. Bupati Pati Sudewo mengatakan perluasan lahan parkir ini bakal rampung 2-3 hari jika cuaca cerah. Selain itu, di beberapa lokasi di area pendopo turut diperbaiki untuk menambah suasana dan inspirasi baru. Memang pertama kita butuh lahan parkir yang lebih luas. Yang kedua harus menampilkan kemegahan pendopo ini untuk publik. Jadi jangan ada pepohonan atau apa saja yang menghalangi pemandangan pendopo. Pendopo ini adalah ikon, pendopo ini adalah bisa dibilang simbol untuk Kabupaten Pati, maka harus kelihatan. Rencana ini dimulai kapan? Jadi kalau cuacanya bagus, dalam 2 hari, 3 hari sudah final. Pihaknya menambahkan turut melakukan perbaikan di internal pendopo Kabupaten Pati, ruang rapat termasuk meja dan kursi. Langkah ini diambil untuk menciptakan suasana baru. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, menjelang Lebaran, permintaan jasa laundry karpet di Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kudus mengalami peningkatan signifikan. Sejumlah usaha laundry karpet hingga kewalahan melayani permintaan yang terus meningkat. Beginilah suasana Bekti Laundry, salah satu jasa laundry karpet di Desa Garung Lor, Kudus. Menjelang Lebaran, permintaan pencucian karpet meningkat hingga 50%. Pemilik Bekti Laundry, Bakti Utama, menyatakan permintaan pencucian karpet musola dan masjid sudah dimulai sejak 2 bulan sebelum Lebaran. Namun menjelang Lebaran, permintaan pencucian karpet rumah tangga juga meningkat hingga 20-30 lembar per hari. Oh ya, untuk karpet itu sendiri itu 2 bulan atau 1 bulan menjelang puasa itu permintaan untuk karpet musola dan masjid itu sudah dijadwalkan biasanya. Kita tidak bisa mengambil semuanya karena terkendala tempat dan sumber dayanya, manusianya itu sendiri. Jadi kalau sudah ada yang sudah jadi diantar, kita ngambil lagi di tempat lain sesuai dengan jadwal pengambilan sudah ditentukan. Menjelang di bulan puasa ini bagaimana karpet yang apa, Mbak? Untuk yang menjelang puasa itu kan kita karpet masjid musola yang panjang-panjang. Kalau sudah di bulan puasa kayak gini itu karpet rumah tangga biasa. Sehari itu kalau di hari biasa kadang 5-10 lembar karpet. Tapi untuk menjelang puasa ini kita ada kenaikan antara 20-30 karpet selama bulan puasa. Biasanya itu dicucinya karena memang benar-benar sudah kotor. Ada juga ada yang gimana ya Mas, kadang lembab karena penyimpanannya sudah cukup lama kan dia jadinya lembab. Jadi dicuci ulang supaya nanti kalau ada tamu-tamu atau sanak saudara yang berkunjung ke rumah itu sudah bersih, nyaman untuk dipakai gitu.
Tingginya permintaan membuat pihaknya harus menutup orderan lebih awal, yaitu pada H-14 sebelum Lebaran. Namun tak sedikit pelanggan yang masih meminta karpetnya dicuci. Total ada sekitar 500 lembar karpet yang diproses di tempat ini. Tak hanya karpet, permintaan jasa laundry gorden juga meningkat hingga 30%. Para pelanggan ingin menyambut tamu saat Lebaran dengan rumah yang bersih dan wangi. Customer Yulianto mengaku selalu memilih laundry ini karena hasilnya lebih bersih dan wangi. Baginya, pencucian karpet rutin terutama menjelang Lebaran membuat tamu yang datang merasa lebih nyaman. Pak, ini cuci karpet di sini kenapa Pak? Cuci karpet di sini tuh lebih bagus, lebih teliti, lebih bersih banget. Ini karena buat ya momen-momen Lebaran, tapi ya 3 bulan sekali dicuci. Momen Lebaran dicuci ya? Iya. Supaya apa sih Pak Lebaran nanti? Ya supaya bersih aja, wangi. Kalau ada tamu kan juga nyaman. Biasanya diambil ini tak antar sendiri. Gimana Pak? Terbantu nggak Pak adanya jasa cuci karpet seperti ini Pak? Sangat-sangat terbantu. Untuk efisiensi waktu ya Pak? Iya. Jadi kalau kita nyuci sendiri juga nggak bisa. Ya. So, namanya sinten? Yulianto. Ya. Meningkatnya permintaan jasa laundry karpet dan gorden menjadi salah satu tanda masyarakat semakin giat membersihkan rumah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang pada pukul 13 WIB. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.